kembali kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Saya beri judul khotbah kali ini yaitu kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13 saya akan bacakan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ada sebutir telur Raja Wali dierami oleh seekor bebek. Lalu kemudian menetas. Lahirlah anak burung Raja Wali yang ditetasi dan pada akhirnya dibesarkan oleh bebek. Lalu kemudian anak burung Raja Wali itu hidup seperti bebek. Dia tidak bisa terbang, sekalipun dia sebenarnya bisa terbang. Ya, dia berjalan mengais seperti bebek. Ya, suatu kali ketika dia besar, datanglah burung Raja Wali melihat ada seekor burung Raja Wali yang hidup seperti bebek. Lalu burung Raja Wali itu berkata kepada anak bebek, "Hei, kenapa kamu hidup seperti bebek seperti itu?" Ya. Lalu anak burung Raja Wali itu berkata, "Saya anak bebek. Saya bebek, saya bukan Raja Wali. Ya, saya tidak bisa terbang." Lalu kemudian burung Raja Wali itu berkata, "Hei, kamu itu Raja Wali bukan bebek, kamu itu bisa terbang." Lalu kemudian diajaklah anak burung Raja Wali itu untuk terbang. Ternyata benar dia bisa terbang. Dan kemudian selanjutnya dia hidup seperti burung Raja Wali. Dan dia bukan bebek lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita adalah orang-orang berdosa. Ya, hidup di dalam ikatan dosa, hukum dosa. Apapun yang kita perbuat, ya, kita berusaha untuk hidup baik, pada akhirnya karena hukum dosa menguasai kehidupan kita, seperti juga hukum gravitasi, kita lempar barang ke atas pasti jatuh ke bumi. Demikian juga ketika kita hidup di dalam hukum dosa, apapun yang kita perbuat, pada akhirnya sekalipun kita berusaha untuk hidup baik, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Dan konsekuensinya kita tidak bisa menikmati kehidupan kekal. Dengan kata lain, hukuman kekal sedang menantikan kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan diri mati di kayu salib sebagai korban tebusan dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya kita yang berdosa karena menerima Dia. Yohanes 1 ayat 12 katakan, semua orang yang menerimanya pada akhirnya bukan hanya dijadikan anak-anak Allah, ya, tetapi juga diberi kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang berdosa. Kita bukan anak setan, anak iblis, tetapi kita sekarang adalah anak-anak Allah. Tidak ada lagi Raja Wali yang hidupnya seperti bebek. Ya, kita adalah Raja Wali yang hidup seperti Raja Wali. Tidak lagi hidup seperti bebek, mengais, karena kita adalah Raja Wali. Demikian juga ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita punya kuasa untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Dan terlebih lagi dikatakan di dalam ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hidup sebagai anak-anak Allah yang punya kuasa untuk mengatakan tidak terhadap dosa, dan kita diperlengkapi dengan kasih karunia
demi kasih karunia yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang bukan karena kekuatan daging. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang memimpin kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang punya kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Punya kuasa untuk percaya dan hidup mengandalkan Tuhan. Hidup seperti burung Raja Wali. Kita adalah anak-anak Allah, bukan lagi orang-orang berdosa. Tidak ada anak Allah yang berdosa. Kita anak-anak Allah yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita tidak lagi berurusan dengan dosa. Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, ini adalah anugerah, dan hidup kita oleh karena anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia yang mengalir terus di dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan daging. Hidup sebagai anak-anak Allah, sekali lagi, ini merupakan anugerah yang terbesar untuk kita. Seharusnya ayat 11 katakan, hidup ini hanya untuk orang-orang milik kepunyaan Tuhan. Siapa dia? Bangsa yang terpilih, dipilih Tuhan, umat kesayangan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Mereka lah yang seharusnya menjadi anak-anak Allah yang sejati. Tetapi oleh karena mereka menolak Tuhan, menyalibkan Tuhan, maka kitalah orang-orang yang berdosa yang seharusnya menjadi orang-orang yang menerima hukuman kekal. Tetapi karena kita percaya kepadanya, kita menerima dia dan hidup mengandalkan dia, percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dan percaya bahwa hidup kita adalah anugerah demi anugerah yang mengalir terus dalam kehidupan kami, yang membuat kehidupan kita menjadi anak-anak Allah yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada yang disebut dengan anak tiri, anak gampang, atau anak nakal, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah diangkat menjadi anak, maka sejatinya kita adalah anak. Sekalipun itu anak pungut, tetap itu adalah anak. Katakanlah, saya memungut seseorang anak, maka dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan saya sebagai bapaknya. Ketika saya meninggal, dia berhak untuk mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung saya. Sekalipun anak itu nakal, karena dia sudah menjadi anak saya, dia tetap anak saya. Ada yang mengutip bahwa anak Allah itu ada jenisnya, ya anak tiri, anak nakal, bahkan ada anak gampang. Karena dia mengutip di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 8. Dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ini sedang berbicara tentang orang-orang atau anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak lepas dari penderitaan, masalah, pencobaan di dalam kehidupannya. Ini bukan karena dosa, akibat dosa, maka orang itu mengalami penderitaan, cobaan, masalah di dalam kehidupannya. Setiap anak-anak Allah harus memikul salib. Ada penderitaan, ada pencobaan di dalam kehidupannya. Artinya tidak lepas dari penderitaan. Tapi kalau kita menghindari penderitaan, pencobaan, masalah itu dengan hidup dengan cara bukan mengandalkan Tuhan, maka kita ini adalah anak-anak gampang yang mau enaknya sendiri. Ketika sekolah pilot di Filipina, sekolah mengalami permasalahan. Jadi hampir semua orang pulang ke Indonesia. Tetapi anak saya katakan tetap bertahan. Apapun yang terjadi di sana, tetap bertahan.
Sebenarnya dia mau pulang, tetapi karena dia taat dengan perkataan saya, apapun yang terjadi, sekalipun tidak ada orang di sana, sekalipun tempatnya sepi, angker dan lain sebagainya, menyeramkan, sekalipun untuk makan pun juga masih tanda tanya, tapi dia tetap bertahan. Dan pada akhirnya anak saya menjadi anak yang tangguh, bukan anak yang gampang. Karena apa? Dia sudah terbiasa menghadapi penderitaan di dalam kehidupannya. Dia bukan anak gampang. Ini salah satu contoh ilustrasi, ya. Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada anak yang disebut dengan anak Allah, yang disebut dengan anak gampang, anak tiri, lalu anak nakal. Sekalipun anak kita nakal, ya, bahkan anak kita narkoba, membunuh, berzina, dia tetap anak. Tidak ada gara-gara anak kita membunuh lalu kemudian di depan hakim lalu saya katakan kepada hakim, dia bukan anak saya. Sah secara hukum, ya, baik itu anak kandung maupun anak angkat. Ketika dia sudah menjadi anak saya, dia sah secara hukum. Demikian juga ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sah sebagai anak-anak Allah. Sudah barang tentu karena hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita menerima Dia sungguh-sungguh, bukan abal-abal, bukan munafik. Dengan mulut kita menerima, tetapi apa yang terjadi? Sesungguhnya hati kita tidak hidup mengandalkan Tuhan. Percaya oleh kekuatan sendiri, bukan percaya pada kekuatan Tuhan. Hidup kita tidak mengandalkan Tuhan. Ini artinya kita belum menerima. Dan orang yang belum menerima Tuhan, saya bisa pastikan dia hidup ada di bawah kuasa dosa. Tetapi ketika kita menerima, sungguh-sungguh percaya, bukan berarti kita bebas dari godaan dosa. Suatu ketika kita lalai, kita jauh dari Tuhan, mungkin kita kurang berdoa, kita baca Alkitab, kurang membaca Alkitab, kita tidak melayani Tuhan, lalai dalam melayani Tuhan, sehingga kita jauh. Lalu kemudian ketika ada godaan dosa, apa yang terjadi? Roh Kudus tidak kita dengar, Tuhan kita tidak dengar. Pada akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, sekalipun yang terdalam, kita tetap menjadi anak Allah. Dan Tuhan sediakan anugerah pengampunan di dalam kehidupan kita. Bagaimana nanti kalau waktu dia dalam keadaan berdosa dia mati? Apakah Tuhan terima atau tidak? Saya tidak tahu, itu urusan Tuhan. Jangan menghakimi. Tetapi yang saya tahu, ketika kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang disebut dengan anak gampang, anak nakal, anak tiri, dan lain sebagainya. Kita tetap anak Allah yang diberi kuasa untuk menjadi anak Allah yang menikmati anugerah demi anugerah atau kasih karunia yang selalu mengalir dalam kehidupan kita, tidak pernah berhenti. Maka oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, saya bisa pastikan urusan kita bukan lagi dosa. Sesungguhnya kalau kita sungguh-sungguh anak Allah, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup mengandalkan Dia dalam berbagai permasalahan kehidupan kita, bukan dengan kekuatan sendiri, dan hidup kita akan mengalami yang disebut puja kuasa, kasih karunia yang terus-menerus, anugerah yang mengalir dalam kehidupan kita. Saudara pernah nonton film James Bond 007? Ya. Jagoannya selalu menghadapi macam-macam bahaya. Tapi ajaibnya, jagoannya James Bond itu bisa terhindar, lolos dari berbagai-bagai bahaya. Demikianlah kehidupan kita di dalam Tuhan. Ada berbagai-bagai pencobaan, penderitaan, mara bahaya. Karena karena kita penuh kasih karunia dan kebenaran di dalam kehidupan kita, anugerah demi anugerah mengalir dalam kehidupan kita. Kita selalu lolos dalam
berbagai-bagai penderitaan, pencobaan, mara bahaya di dalam kehidupan kita. Karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Anugerah, kuasanya, kasihnya tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita. Itulah anak Allah. Tuhan memberkati. Shalom.